warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentu kalian semua sehat walafiat bukan? Maka pagi hari ini juga kita akan belajar budi pekerti dalam tema perlunya atau aku senang menghargai orang lain. Tema menghargai orang lain temanya. Kenapa kita perlu menghargai orang lain? Karena kita itu di antara semua makhluk yang ada di muka bumi yang namanya manusia, tidak ada satupun yang sama. Semuanya berbeda. Dan perbedaan itu adalah anugerah dari Allah. Karena perbedaan itulah maka kita bisa saling mengenal, saling mengetahui, dan saling memahami. Perbedaan yang ada, coba lihat di teman-teman kita di kelas, nggak ada yang sama. Dari segi bentuk tubuhnya juga nggak sama, kulitnya nggak sama, rambutnya juga nggak sama, hidungnya nggak sama, sidik jarinya juga nggak sama, bahkan wataknya, sifatnya juga nggak sama. Pendapatnya juga kadang berbeda-beda. Sukunya juga kadang berbeda-beda. Agamanya juga tidak sama. Ada yang Islam, ada yang juga yang Protestan. Ya. Perbedaan itu kita supaya ini menjadi indah, maka kita harus saling menghargai. Nah, tentu kalian sudah kan bisa hidup saling menghargai mulai sekarang? Tentu bisa dong. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang pintar, yang pandai menghargai satu sama yang lain. Contohnya di sini nih, Dimas sangat disenangi teman-temannya. Kenapa Dimas sangat disenangi teman-temannya? Karena Dimas anak yang santun, rendah hati, dan tidak sombong. Jadi kalian kalau ingin disenangi teman-teman, kalian harus santun, rendah hati, dan tidak sombong. Dimas juga memiliki sikap suka menghargai orang lain. Begitu juga kalian harus pandai menghargai orang lain. Seperti menghargai hasil karya, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan suku dan agama yang berada di masyarakat. Nah, bagaimana dengan anak-anak ya? Anak-anak pasti suka menghargai orang lain kan? Nah, yuk kita mencari tahu yuk bagaimana menghargai orang lain. Yang pertama, menghargai karyanya orang lain. Coba perhatikan apa yang dilakukan Dimas di sekolah ya. Setiap tahun di sekolah Dimas setiap tahun di sekolah Dimas diperingati Hari Kemerdekaan. Dalam peringatan itu diadakan berbagai perlombaan. Ada lomba mengarang, lomba melukis, lomba membaca puisi, dan lomba menyanyi. Sama seperti di kelas kita ya nak. Kemarin saat peringatan kemerdekaan kan ada lomba menyanyi. Ada yang dapat juara 1, 2, dan 3 ya. Semua peserta lomba berlatih dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi. Mereka berlatih terus-menerus dan pantang menyerah agar semakin terampil juga semakin mahir. Anak-anak juga kalau ingin lebih terampil, semakin terampil dan semakin mahir, harus banyak berlatih. Dalam perlombaan pasti ada yang meraih kemenangan dan kekalahannya. Seperti kemarin pertandingan AFF ya, tim Indonesia kalah sama tim Thailand. Tapi wajar, dalam perlombaan pasti ada menang dan ada yang kalah. Kita perlu berterima kasih kepada timnas, walaupun kalah tapi tetap semangat ya. Mereka masih muda, harapannya masih panjang. Kelak mungkin bisa mewakili Indonesia di kancah Piala Dunia ya. Kemenangan adalah buah dari kesungguhan selama berlatih. Akan tetapi jika mendapatkan kemenangan atau prestasi, tidaklah sombong
dan juga saat meraih prestasi, iya, tidak sombong. Saat belum meraih prestasi, tidak perlu rendah hati. Jadi kalian kalau mengikuti lomba belum menang tidak perlu rendah hati. Yang menang tidak perlu sombong. Yang kalah mengucapkan selamat pada yang menang. Yang menang memberikan semangat kepada yang kalah supaya lebih berlatih dan tidak perlu rendah hati. Yang menang tidak boleh sombong, yang kalah tidak perlu rendah hati. Kita lanjutkan. Coba lihat tuh, saat lomba peringatan kemerdekaan si Ihsan mengikuti lomba pidato. Cakep banget tuh. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, pengunjung banyak menghadiri lomba pidato. Ihsan tampil dengan penuh percaya diri nih, seperti si Haikal nih ya, dengan suara lantang dan memukau perhatian penonton. Tepuk tangan terus memberikan semangat untuk Ihsan apa Haikal? Haikal ini ya. Nah sekarang coba apa yang harus kalian lakukan agar tampil seperti Ihsan? Ayo tulis di tugas kalian ya. Apa yang harus kalian lakukan agar bisa tampil memukau penonton? Ya, tampil percaya diri dan tampil bisa dengan suara lantang. Iya. Tampil kemudian bisa memberikan semangat kepada penonton. Apa yang harus kalian lakukan ya? Ini tugas kalian di rumah, menulis dengan tulisan kalian dengan bahasa kalian, bahasa anak-anak ya, di halaman 62. Yuk kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.